Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya penata anestesi Ranti Santika. Saya penata anestesi Aprilia Diani. Saya penata anestesi Putri Diana. Saya penata anestesi Muhammad Tatarega Fariji. Saya penata anestesi Yali Heru Prasetyo. Nah, instrumen anestesi ini merupakan berbagai alat yang digunakan dalam proses anestesi, yaitu salah satunya adalah monitoring. Nah, monitoring itu terbagi menjadi dua. Ada monitoring tanpa alat dan monitoring dengan alat. Monitoring tanpa alat itu didefinisikan sebagai tindakan pemeriksaan kepada pasien tanpa menggunakan alat atau menggunakan alat yang sederhana, seperti dengan cara kita melakukan inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Nah, sedangkan monitoring dengan alat yaitu menggunakan alat dan memanfaatkan teknologi untuk memantau keadaan pasien. Contohnya seperti ada EKG, kemudian ada SpO2 probe, selain itu juga ada termometer dan B-side monitor. Nah, berdasarkan sifatnya, monitoring itu terbagi menjadi dua. Ada monitoring invasif dan monitoring non-invasif. Monitoring non-invasif merupakan pemantauan pada anatomi dan fisiologi tubuh pasien tanpa menyebabkan perlukaan pada pasien. Contohnya seperti kita memantau tekanan darah dengan menggunakan tensimeter dan memantau suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Nah, sedangkan monitoring invasif yaitu tindakan pemantauan anatomi dan fisiologi pada tubuh pasien yang alatnya itu masuk ke dalam tubuh pasien dan menyebabkan perlukaan pada tubuh pasien. Tetapi jauh lebih akurat hasilnya dibandingkan dengan monitoring non-invasif. Contohnya seperti monitoring tekanan arteri ataupun pena pusat. Nah, pasti penasaran kan apa saja sih instrumen anestesi monitoring invasif dan non-invasif? Yuk kita simak. Nah, sekarang kita akan melakukan monitoring non-invasif terlebih dahulu. Yang pertama ada tensimeter air rasa. Seperti ini alatnya. Yang kedua ada tensimeter jarum. Alatnya seperti ini. Yang ketiga ada tensimeter digital. Alatnya seperti ini. Lalu ditekan. Apa sih bedside monitor itu? Bedside monitor adalah suatu alat yang digunakan untuk memonitor vital sign pasien, berupa detak jantung, nadi, tekanan darah, temperatur, bentuk pulsa jantung secara terus-menerus. Cara kerja dari bedside monitor, cara kerjanya yaitu yang pertama, lepaskan penutup debu. Yang kedua, siapkan aksesoris dan pasang sesuai kebutuhan. 3. Hubungkan alat ke terminal pembunyian. 4. Hubungkan alat ke catu daya. 5. Hidupkan alat dengan menekan tombol on. 6. Set rentang nilai untuk temperatur, puls, dan alarm. 7. Siapkan protap pelayanan. 8. Beritahukan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. 9. Hubungkan pasien kabel, strap, dan chest elektrode ke pasien dan pastikan sudah terhubung dengan baik. Ke-10. Lakukan monitoring. Ke-11. Lakukan pemantauan display terhadap heart rate, ECG waveform, pulse, temperatur, saturasi oksigen, NIBP, tekanan hemodinamik. Ke-12. Setelah pengoperasian selesai, matikan alat dengan menekan tombol off dan lepaskan alat dari satu daya. Ke-13. Lepaskan hubungan alat dari terminal pembunyian. 14. Lepaskan pasien kabel, strap, chest elektrode, dan bersihkan. Ke-15. Pastikan bahwa bedside monitor dalam keadaan baik dan siap digunakan untuk kembali. Ke-17. Pasang penutup debu. Ke-18. Simpan alat dan aksesoris ke tempat semula. Yang keempat ada stetoskop. Alatnya seperti ini. Digunakan untuk mendengarkan detak jantung pasien dengan melakukan auskultasi. Yang kelima ada termometer digital. Seperti ini alatnya. Tinggal ditekan saja lalu diarahkan ke jidat pasien. Dan ini hasilnya. Monitor invasif terdiri dari dua. Yang pertama, central venous pressure atau CVP. CVP itu sendiri apa sih? Jadi, CVP merupakan suatu alat ukur atau pemantauan terhadap tekanan vena sentral. Tekanan vena sentral atau central venous pressure adalah tekanan darah di atrium kanan vena atau vena cava. Ini memberikan informasi tentang tiga parameter: volume darah, reseptifan jantung sebagai pompa, dan tonus vaskular. Prosedur pemasangan CVP. 1. Cuci tangan dan identifikasi pasien. 2. Persiapkan alat, diantaranya yaitu 1.
1 manometer CVP, 2 CVP set yang sudah terpasang, 3 three-way stopcock, 4 selang infus manometer, 5 cairan NaCl. Selanjutnya yang ketiga, jaga privasi dan aurat pasien. 4. Pasang manometer lalu posisikan pasien terlentang dengan lurus. 5. Tentukan titik 0 di ICS 4, mid aksila pasien. 6. Kateter, infus, dan manometer dihubungkan dengan BD konekta, lalu amati infus lancar atau tidak. 7. Cairan infus kita naikkan ke dalam manometer sampai dengan angka tertinggi. 8. Jaga air jangan sampai keluar. 9. Cairan infus kita tutup dan putar BD konekta sehingga cairan dari manometer masuk ke tubuh pasien. 10. Permukaan cairan manometer akan turun dan terjadi undulasi sesuai irama nafas. Jika turun berarti inspirasi dan naik ekspirasi. 11. Jika undulasi berhenti, di situ batas akhir CVP atau di angka berapa undulasi tersebut, yaitu hasil dari CVP. 12. Jika undulasi berhenti di angka 9, maka nilai dari CVP adalah 9. 13. Setelah nilai CVP diketahui, infus dapat dijalankan kembali. 14. Rapikan pasien, cuci tangan, dan lakukan dokumentasian. Yang kedua, arterial line swan chakra. Monitor arterial line biasanya dilakukan pada operasi khusus atau open heart surgery, ya, atau operasi besar dengan resiko yang tinggi. Prosedur monitoring standar. Yang pertama, monitoring anestesi arterial blood pressure, ada NIBP dan IBP. Yang non-invasive arterial blood pressure atau NIBP, prosedurnya yaitu pertama, lakukan pemasangan manset tekanan darah pada lengan bagian atas dengan ukuran yang sesuai dengan pasien, 2/3 bagian lengan tangan atas. Kedua, ada pengukuran dilakukan berulang dengan interval 1 menit saat dilakukan induksi anestesi umum dan interval 3 menit selama operasi berlangsung. Yang terakhir, bila dilakukan regional anestesi, pengukuran tekanan darah dilakukan dengan interval 1 menit setelah obat regional anestesi diberikan dan interval 3 menit selama operasi berlangsung. Selanjutnya, prosedur invasive arterial blood pressure atau IBP. Yang pertama, supinasi dan reversi pergerakan tangan. Kedua, squeeze berisi heparin yang sudah diinjekkan 0,5 sampai 2 unit heparin per miligram salin, beserta stopcock yang sudah tersedia untuk membilas. Tiga, pulsasi radial diraba dengan cara penekanan menggunakan jari tangan telunjuk dan jari tangan tengah. Keempat, bersihkan kulit tempat di mana akan dilakukan pemasangan menggunakan cairan doxycycline. Kelima, penetrasi dengan 0,5 mg lidocaine tepat di atas arteri radialis menggunakan jarum nomor 25 atau 27. 6. Gunakan jarum 18 untuk menyayat lokasi penusukan. Ke-7, gunakan jarum 20 atau 22 disuntikan dengan sudut 45 derajat terhadap permukaan kulit menuju arteri radialis yang sudah diraba. Ke-8, setelah timbul aliran darah balik ke jarum, turunkan sampai 30 derajat. Kateter diinserasikan. Yang terakhir, kateter dihubungkan dengan transducer, alat pemantau tekanan darah otomatis 10, fiksasi, dan tutup daerah penusukan menggunakan plasma steril. Nah, selanjutnya yaitu prosedur EKG, yaitu elektroda dipasangkan pada interkostal 1-2 sejajar papila mamai kanan, interkostal 1-2 sejajar papila mamai kiri, interkostal 5 kiri pada garis aksilaris anterior. Selanjutnya dihubungkan pada monitor EKG. Selanjutnya pemasangan elektroda ini berguna untuk mendapatkan hasil pembacaan pada LED kedua. Selanjutnya lakukan evaluasi secara kontinu terhadap ritme, laju jantung atau menit, ST segmen, ada tidaknya gelombang P, perubahan untuk gelombang P kurang dari QRS. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pulse oximeter. Pertama, probe saturasi dipasang pada ujung jari pasien dengan sinar inframerah pada bagian kuku jari pasien. Kedua, hindari pemaparan cahaya pada probe saturasi untuk menghindari gangguan iluminasi sinar inframerah. Selanjutnya, monitoring anestesi diuresus. Tujuannya, menilai status volume cairan tubuh pasien dan mempertahankan fungsi ginjal baik selama dan setelah operasi. Untuk prosedurnya, pertama, dilakukan pemasangan kateter urin pada pasien yang menjalani operasi lebih dari 2 jam dalam anestesi umum. Kedua, dilakukan pemasangan kateter urin pada semua pasien yang mendapatkan anestesi regional, spinal, epidural, kombinasi spinal epidural, dan caudal. Ketiga, jumlah urin inisial dicatat jumlahnya dan dinilai warnanya. Keempat, selama operasi berlangsung, urin pasien dikumpulkan dalam kantung pengumpulan urin dan dinilai jumlah serta warnanya. Lalu, bahayakah penggunaan monitoring pada perianestesi?
Nah, pada dasarnya, monitoring pasien selama periode anestesi merupakan hal wajib untuk dilakukan. Pasien yang menjalani tindakan anestesi mayoritas merupakan pasien dengan anatomi dan fisiologi yang sehat dan secara tidak sengaja dibuat menjadi terganggu ketika mendapatkan tindakan anestesi. Untuk itu, monitoring dilakukan untuk memastikan fungsi tubuh pasien yang teranestesi berada pada taraf normal, sehingga kemudian dapat kembali ke kondisi asal setelah prosedur selesai. Namun, penggunaan monitoring juga bisa menimbulkan bahaya atau permasalahan pada pasien, seperti halnya hasil yang tidak akurat dikarenakan alat yang rusak ataupun kita sebagai penata anestesi yang kurang lihai dalam membaca hasil ataupun menggunakan alatnya. Otomatis akan membahayakan pasien sehingga menimbulkan komplikasi, gangguan saraf, dan bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, secanggih apapun monitoring yang kita gunakan, selain hasilnya akan lebih akurat, yang terpenting kondisi pasien selama pre-anestesi terpantau dengan baik dan terjamin keselamatannya. Serta kita pun jangan lupa untuk melakukan monitoring seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi supaya dapat memastikan hasil monitoring tanpa alat dengan alat apakah sesuai atau tidak. Baiklah, untuk selanjutnya alat anestesi regional block. Yang pertama, alat-alat untuk anestesi spinal dalam satu buah tromol steril. Yang pertama ada alat steril yang berisi sarung tangan 1 pasang, kasa 3 lembar, mangkok disinfektan 1 buah, loop block 1 buah. Nah, selanjutnya alat di luar tromol yang berisi spinal needle 1 sesuai kebutuhan. Selanjutnya obat anestesi spinal. Selanjutnya obat tambahan misal opioid, Squid 10 cc, 5 cc, 3 cc 1 buah, Hansaplast 1 buah, obat penunjang seperti ephedrine, sedatif, anti-emetik, analgetik. Nah, selanjutnya alat-alat untuk anestesi epidural atau peridural. Dalam satu tromol steril berisi alat steril yaitu sarung tangan 1 pasang, kasa 3 lembar, mangkok disinfektan 1 buah, duk bolong 1 buah. Selanjutnya alat di luar tromol yaitu ada epidural needle 1 buah, nomor 16/18 atau nomor 25, 26, dan 27. Selanjutnya obat anestesi epidural pakai 0,25%, obat tambahan misal opioid. Selanjutnya Squid 10 cc, 5 cc, 3 cc 1 buah. Selanjutnya ada plaster, obat penunjang, ephedrine, sedatif, anti-emetik, dan analgetik. Nah, selanjutnya yaitu cara menyiapkan alat anestesi regional. Persiapan dan perawatan anestesi regional secara umum pada dasarnya sama dengan persiapan anestesi umum, karena untuk mengantisipasi terjadinya toksik sistemik, reaksi yang dapat berakibat fatal. Sebelum melakukan tindakan anestesi regional, perlu dilakukan persiapan meliputi informed consent untuk persetujuan, persiapan obat anestesi dan emergensi, alat anestesi, stetoskop, instrumen airway, lengkap dengan sungkup, flashlight, suction, alat resusitasi dan peralatan anestesi atau jarum spinal pada meja instrumen anestesi yang bersifat steril, mesin anestesi dan gas anestesi, alat pemantauan fungsi vital atau monitor, dokumen pemantauan selama operasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengetahui apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam proses anestesi spinal. Nah, untuk persiapan dan perawatan anestesi spinal itu pada dasarnya sama dengan persiapan anestesi umum. Kita harus mengetahui atau mengkaji sekitar tempat tusukan, diteliti apakah akan menimbulkan kesulitan atau tidak, seperti adanya kelainan tulang belakang atau tidak, atau pasien dalam keadaan kondisinya itu obesitas atau sangat gemuk sekali. Kemudian apakah teraba benjolan seperti prosesus Pioneers atau tidak. Kemudian selain itu kita harus memperhatikan hal-hal yang harus kita terlebih dahulu. Yang pertama ada informed consent, yaitu kita tidak boleh memaksa pasien untuk menyetujui anestesi spinal. Kemudian selain itu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini sangat penting sebagai prediktor ya, atau prediksi dalam memudahkan teknik anestesi spinal ya, apakah dijumpai kelainan atau tidak seperti kelainan punggung ataupun tulang belakang. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada pemeriksaan laboratorium ataupun penunjang seperti ada pemeriksaan protonbintain atau PT, kemudian ada pemeriksaan PPT dan hemoglobin atau HB. Nah, untuk peralatan analgesia spinal yaitu diantaranya ada peralatan monitor seperti tekanan darah, kemudian ada pulse oximetry, kemudian ada EKG. Selain itu ada juga peralatan resusitasi, ada juga yaitu jarum spinal merupakan alat utama dalam proses spinal analgesia, yaitu yang jarum yang berujung runcing ataupun jarum yang berujung seperti pensil atau pensil Whitehead. Nah, selanjutnya mari kita bahas teknik analgesia spinal. Pertama-tama, posisi duduk atau posisi tidur lateral dekubitus dengan tusukan pada garis tengah. Biasanya ini dikerjakan di atas meja operasi tanpa dipindah lagi dan hanya diperlukan sedikit perubahan posisi pada pasien. Perubahan posisi berlebihan dalam 30 menit pertama akan menyebabkan menyebarnya obat. Kemudian setelah dimonitor, tidurkan pasien misalnya dalam posisi lateral dekubitus. Beri bantal kepala. Selain enak atau kenyamanan pada pasien, yaitu supaya tulang belakang stabil. Buat pasien membungkuk maksimal agar prosesus spinosus mudah teraba.
Kemudian setelah itu, perpotong antar garis yang menghubungkan kedua garis krista iliaka, misal L2 sampai L3, L3 sampai L4, L4 sampai L5. Tusukan pada L1, L2 atau di atasnya itu beresiko terutama terhadap medula spinalis.